Ya, pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner. Prodi Kesmas S1 Uninus miliki peluang kerja luas. Kami juga mengundang Anda pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon 024 3569 73 kali. Oke Bu Tari, kita lanjutkan nih. Ini kan di masa pandemi COVID-19 ya. Dan jurusan kesehatan masyarakat itu banyak prakteknya juga. Nah, ini untuk praktek di masa pandemi sekarang ini seperti apa, Bu? Ya, untungnya waktu semester kemarin ya, berarti semester genap itu kan kita sudah berjalan prakteknya, sehingga agak sedikit aman begitu ya. Ya, cuma kalau yang ini karena memang dari aturannya kuliahnya itu harus daring begitu ya, dan kasus COVID itu juga masih meningkat sehingga kita belum berani begitu ya. Nah, ini kalau praktek yang ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat atau program studi kesehatan masyarakat itu ada dua yang memang maksudnya yang terjun langsung ke masyarakat, itu ada di semester 5 besok dan semester 8 ya, namanya ada PBL 1 dan PBL 2. PBL 1 itu adalah PBL itu adalah praktek belajar lapangan di mana mahasiswa diterjunkan di masyarakat begitu ya. Dia mulai mengidentifikasi permasalahan kesehatan ya. Jadi masalah kesehatan diidentifikasi. Jadi mahasiswa itu diajari mungkin dia agak sedikit takut ya karena harus satu-satu masuk rumah. Jadi satu anak itu dikasih paling tidak 10 responden, jadi masyarakat. Jadi biasanya saat dibuat kelompok, jadi misalnya ada satu kelompok 10 orang, kurang lebihnya ya. Jadi misalnya satu anak itu 10 masyarakat, nanti dia harus belajar untuk berkomunikasi, karena di situ ada salah satu muatannya kompetensinya seorang ahli kesehatan masyarakat juga pintar berkomunikasi gitu. Jadi dia harus belajar untuk tanya gitu ya. Nah, itu sudah ada kuesionernya dan lain sebagainya ke masyarakat, mengidentifikasi permasalahan kesehatannya apa aja begitu ya. Terus sampai setelah dikumpulkan dari sekian banyak masyarakat begitu datanya, kemudian nanti dia diskusi dengan perangkat kesehatan, itu misalnya di puskesmas gitu ya. Jadi permasalahan yang ada di masyarakat ini kasusnya ternyata tingginya ini. Nah, nanti dia melakukan brainstorming begitu sampai diambil suatu kesepakatan begitu ya. Ini mau penanganannya seperti apa sih begitu ya. Jadi pernah ada misalnya senam bareng, bersih-bersih bareng, terus misalnya penanganan kasus TBC bareng-bareng begitu ya. Jadi itu yang dilakukan masyarakat. Nah, sebelum COVID ya dia terjun ke situ. Nah, satu lagi ada lagi PBL itu PBL 2 begitu ya. PBL 2 itu dia ke lapangan, ada di semester 8 begitu. Dia ke lapangan yang tetapi tidak di masyarakat tetapi di tempat institusi pekerjaan. Jadi bisa di rumah sakit, perusahaan, puskesmas, LSM, BKKBN, bisa di KKP begitu ya. Jadi itu yang memang dia harus ke tempat institusi begitu ya. Nah, alhamdulillahnya pas waktu COVID kemarin semester 8 ini mahasiswanya udah selesai begitu ya. Jadi agak sedikit aman. Cuma ini yang semester 5 yang kedepannya. Nah, ini yang kita jadi agak sedikit kan nggak berani nih nerjunin mahasiswa untuk ke masyarakat gitu ya. Nah, nanti mungkin kita biasanya kalau di awal kita akan coba geser begitu ya, terjunnya ke masyarakat ada nanti di Januari ataupun diundurin, kita lihat kondisinya kalau sudah aman. Nah, ini kita baru gitu. Tapi kalau misalnya sampai belum aman ya berarti kita doanya aman ya. Amin ya, semoga selesai juga ini Bu ya. Kalau sudah aman, nah ini kita berarti kalau memang sampai ternyatanya belum aman ya, kita berarti masyarakatnya bisa diganti di lingkungan sekitar mahasiswa, karena mahasiswa ini banyak juga yang pulang kampung begitu ya. Jadi nanti tekniknya agak sedikit dirubah. Oke. Jadi tetap sudah ada rencana untuk ke depan ya Bu ya. Oke, untuk Dinda sendiri ini kan semester 7 ya sekarang ya, berarti udah 7. Pernah PBL pertama. Nah, ini pengalamannya gimana nih terjun langsung ke masyarakat? Bisa. Kalau pengalaman PBL 1 yang kemarin saya rasain sih tadi nano. Karena kita emang benar-benar terjun ke masyarakat, kita bertemu langsung dengan masyarakat, berinteraksi langsung dengan masyarakat, sedangkan masyarakat sendiri kan macam-macam, beda-beda ya Mbak. Jadi sebelum kita ambil data tuh ada aja masyarakat yang belum diambil datanya udah kabur duluan, belum diambil datanya udah nutup pintu. Fobia sendiri, jadi macam-macam. Ada yang marah-marah, terus ada yang langsung
mau. Nah itu dia, makanya tadi saya bilang kenapa kuliah di Kesmas tuh seru. Nah serunya tuh di situ. Seru ya, tapi bisa Iya. ngatasin dong Bisa, ya. bisa. Dan pastinya mahasiswanya juga harus wajib bisa pintar komunikasi juga ya Bu ya, Iya. soalnya langsung ke masyarakat Iya. juga kayak gitu. Oke, untuk keuntungan dari belajar kesehatan masyarakat sendiri apa nih Bu? Keuntungannya sebetulnya kalau lulusan ya, sebenarnya lulusan yang memang dia sudah pengen ke kesehatan masyarakat, keuntungannya peluang kerjanya cukup tinggi, banyak begitu ya tadi ya. Jadi misalnya fokusnya nggak hanya di IT aja, tapi di kesehatan bisa, di hotel bisa, ada apa namanya ketiganya, di perusahaan bisa, di rumah sakit bisa, puskesmas bisa begitu ya, di LSM bisa. Jadi banyak sekali ya. Bahkan saya juga lihat ada juga ini lulusan kesehatan masyarakat bisa di bank juga gitu ya. Bisa Jadi ya. Mungkin ada K3 alumni juga Bu di gitu bank ya. sekarang ya. Tapi maksud saya kalau masuk di K3 itu masuk di kesehatan masyarakat itu peluangnya cukup banyak begitu. Tidak hanya di satu bidang pekerjaan begitu. Nah itu profesinya apa-apa saja Bu misalnya kalau dari lulusan kesehatan masyarakat? Maksudnya kalau profesinya ya tetap SKM begitu ya, tapi pekerjaannya kan dia kalau misalnya di perusahaan, di perhotelan, di rumah sakit misalnya di K3-nya. Ada juga nggak harus di K3-nya juga. Kita pernah aja ya, jadi di perusahaan yang di perusahaan tetapi dia ternyata pilih di epidemiologinya. Jadi nggak cuman K3 ya Bu ya, soalnya Iya, kan masyarakat luas mungkin lebih mengenalnya K3 aja gitu ya Bu Iya, ya, iya, lebih umumnya gitu ya. Iya. Oke. Kemudian untuk peluang kerja dari lulusan kesehatan masyarakat UNINUS sendiri seperti apa nih Bu? peluang kerjanya tadi cukup banyak ya, saya kira ya, cukup cukup Tidak hanya di satu bidang. Iya, tidak hanya satu bidang, dan juga memang semuanya di bidang kesehatan itu sangat besar peluangnya karena sekarang ini kita sangat dibutuhkan tadi yang misalnya epidemiolog ya untuk surveillance, terus di K3 itu SHE gitu ya. Jadi mahasiswa itu kalau sudah lulus begitu ya dia bisa masuk di beberapa industri gitu. Ya. Industri kan udah banyak ya, jadi Ya. industri itu banyak. Dan alhamdulillah ada juga alumni kami yang masuk di Krakatau Steel, maksudnya di perusahaan-perusahaan yang cukup bonafit begitu ya. Jadi kami juga mempunyai ikatan alumni di mana misalnya kakak kelasnya, misalnya kalau alumninya gitu ya, alumninya sudah lulus, biasanya dia akan menginformasikan ke adik kelasnya. Betul, begitu ya, misalnya oh ini ada lowongan di begitu sini ya. gitu Ya bahkan kalau misalnya yang sudah lulus tadi kan kita butuh tuh tempat PBL tadi ya. Iya, betul. Nah ini biasanya kita juga kerjasama sama alumni begitu juga. ya. Bu, Dek bisa nggak ini adik kelasnya mau magang atau mau di PBL tempat di situ situ gitu ya. ya, ada nggak di mana? Nah ini kita selalu jalin sehingga itulah salah satu keuntungan yang bisa diambil bila belajar di Fakultas Kesehatan Masyarakat di UNINUS begitu ya. Jadi kita memang saling Berarti daya membantu, serapnya ya. juga tinggi ya Bu ya untuk lulusan UNINUS Iya, untuk iya. bekerja. Oke. Kemudian untuk Dinda sendiri nih udah ada rencana, ini kan udah semester 7 nih ya, udah mau lulus ya pastinya. Nah, ini udah ada rencana belum Kak mau kerja di mana nih? Oh, emang mau di perusahaan atau gimana udah ada rencana? Nah kalau buat saya sendiri sih untuk rencana bekerja pasti ada. Nah persiapannya itu yang harus dimatangkan kan Mbak. Jadi jangan hanya rencana tapi tidak ada persiapan juga gitu. Juga kalau rencana bekerjanya sih sebenarnya juga pengennya di industri. Kemudian juga saya lebih menggali ke diri saya sendiri sih. Bisa diimbangi dengan kegiatan-kegiatan yang non akademis juga gitu. Jadi tidak hanya bekerja di bidang akademis, tapi di non akademis pun juga. Oke. Kemudian untuk ini kan di pandemi corona ya Bu ya. Nah untuk pekerja dari jurusan kesehatan masyarakat sendiri apakah banyak dibutuhkan untuk di masa pandemi corona ini Bu? Saya kira banyak ya. Jadi saya sudah tadi di awal ya sudah sedikit menyinggung bahwa beberapa tenaga kesehatan dibutuhkan ya. Salah satunya itu ada juga alumni yang di Wisma Atlet ya. Jadi dia bantu yang di Jakarta. Ya di Jakarta. Terus yang kemarin diminta dari dinas untuk surveillance gitu ya. Jadi memang
ya memang karena kasus yang namanya pandemi kan memang dibutuhkan tenaga kesehatan yang cukup banyak, bahkan korbannya ya cuma ada sedikit kekhawatiran ini ya, jadi misalnya nanti tidak tertular dan lain sebagainya, Iya, itu yang betul. jadi tantangan tersendiri bagi kita gitu ya, jadi agak beratnya di situ ya. Jadi kemarin pun juga kita pas waktu pas waktu bulan Maret ya mulai itu kita juga melakukan kegiatan pengabdian, ini salah satunya Dinda itu juga ibunya wirausaha, nggak tahu ya. Iya. Ya, jadi kita bareng-bareng dari kampus itu bikin apa namanya hand sanitizer, terus nanti sama dibantu sama Dinda itu bikin masker gitu ya. Masker. Jadi kita berkolaborasi gitu antara mahasiswa dan dosen-dosen ya. Jadi kita juga maksudnya kita peduli juga sama masyarakat yang terdampak terkait dengan COVID. Jadi di masa pandemi ini jadi lebih aktif juga ya Bu Iya. ya, karena juga ada kerjaan baru juga Iya, nih iya, gitu. betul. Ada nanganin bantu apa juga, hand sanitizer, masker seperti tadi ya. Dan Dinda ini juga di tahun 2018 ya menjadi Duta Lingkungan Hidup Kota Semarang. Nah itu bisa di sharing-sharing dong tuh gimana ceritanya nih kok bisa jadi Duta Lingkungan Hidup, keren banget loh. Tepuk tangan dulu dong Mbak Dinda. Asik. Ya, jadi ceritanya bisa jadi duta lingkungan hidup dan bisa terjun ke dunia perdutaan itu ya salah satunya karena dukungan dari Udinus. Jadi Udinus itu benar-benar selain mengajarkan akademik, tapi juga memfollow up mahasiswanya untuk tetap berada di kegiatan non akademik juga. Nah, kegiatan non akademik ini kan gunanya juga untuk menunjang mahasiswa untuk tetap bisa aktif, terus punya pengalaman baru, bertemu dengan orang-orang baru, bersosialisasi di lingkungan yang baru juga, kayak gitu. Nah, kenapa bisa jadi duta lingkungan hidup ini juga, ya karena niat, dukungan juga, terus juga karena usaha sih. Oke. Tapi untuk jadi Duta Lingkungan Hidup tidak harus dari jurusan kesehatan masyarakat ya? Enggak ya? Jadi dari seluruh lapisan masyarakat juga bisa, tapi ya memang ada batasan umur. Oke. Gitu. Jadi lebih di umur ya. Iya. Nah ini nih, ilmunya, ini kan jurusan kesehatan masyarakatnya, ilmunya nih berguna nggak nih di Duta Lingkungan Hidup ini? Nih, Dinda? Iya, benar-benar ini saling berkesinambungan ya Bu, ilmunya dari kesehatan masyarakat ke lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup itu kan bukan hanya lingkungan ini, bukan hanya benda-benda ini, tapi juga ke masyarakat juga, juga di apa namanya, tanaman, kemudian ya semua ilmu yang saya pelajari di ilmu kesehatan masyarakat Membantu ya, sangat bermanfaat membantu ya. di lingkungan hidup. Di mata kuliah sebetulnya saya sedikit tambahkan ya, di kita kan juga ada apa namanya konsentrasi atau pilarnya di kesehatan lingkungan Iya, ya. benar, Ibu. Jadi memang sebetulnya ya masih bisa begitu ya. Nyambung banget ya Bu ya. Masih ada. Oke, kemudian dukungan dari Prodi sendiri nih, gimana nih Bu dukungan bagi mahasiswa-mahasiswanya? Nah, tapi kita jeda dulu nih Bu, kita tahan dulu ya. Ya pemirsa jangan kemana-mana, Kampus Corner akan segera kembali usai jeda berikut ini.